Terima kasih Adityo, terima kasih teman-teman dari EduSolve yang sudah menyediakan tempat dan kesempatan pada malam hari ini. Wah, saya patut untuk mengucapkan apresiasi yang tinggi nih, karena pada malam hari ini kita bisa ketemu malam-malam gitu ya, seperti yang dibilang sama Mas Adityo. Biasanya ketemunya siang nih kalau untuk seminar, tetapi puji syukur pada malam hari ini kita bisa berkumpul bareng-bareng ya Bapak Ibu dan rekan-rekan, sehingga Bapak Ibu yang saat ini juga masih aktif bekerja ya sudah selesai dengan pekerjaannya dan bisa bergabung juga pada malam hari ini bersama-sama dengan kita. Nah, seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Adityo, malam ini kita mau ngobrol ya sebenarnya. Kita mau saling sharing mengenai satu topik yang sangat menarik Bapak Ibu dan rekan-rekan. Topiknya adalah mengenai powerful job interview ya, lewati tahap interview dengan percaya diri ya. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan, pada malam hari ini saya mungkin tidak akan terlalu banyak bahas tentang hal-hal teknikal ya. Karena untuk hal-hal teknikal mungkin kalau Bapak Ibu dan rekan-rekan bermain juga di media sosial seperti LinkedIn gitu ya, di YouTube atau di beberapa media sosial lainnya, kita juga bisa kok menemukan beberapa tips and trick interview ya yang harus dilakukan ya, mulai dari datang tepat waktu ya, lalu intonasi nada di dalam menjawab pertanyaan dan lain sebagainya. Nah, tetapi pada malam hari ini Bapak Ibu dan rekan-rekan, saya ingin lebih menekankan kepada hal yang berbeda, yaitu bagaimana kita bisa memiliki kepercayaan diri di dalam melakukan proses interview. Kenapa? Karena tanpa kepercayaan diri, ya, apapun yang sudah dilatih berdasarkan teori-teori yang kita baca atau video YouTube yang kita tonton, semuanya itu akan percuma. Betul ya Bapak Ibu dan rekan-rekan? Semuanya itu hanya menjadi suatu pengetahuan ya, ataupun sekalipun itu menjadi suatu skill bagi kita, tapi itu kemudian menjadi pencitraan belaka ya. Oleh sebab itu kita mau go deep gitu ya, hari ini kita mau lebih dalam mengenai topik tema ini, sehingga ini tidak akan menjadi sesuatu yang cuma berguna di dalam proses job interview yang akan Bapak Ibu alami ya, tapi lebih dari itu, ini saya harapkan bisa berguna di dalam kehidupan kita saat ini, hari ini, dan seterusnya. Oke, kita lanjut ya. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, kalau misalnya kita melihat topik kita pada malam hari ini, ada 3 frasa di dalamnya, betul ya? Yang pertama adalah bicara soal powerful job interview. Ya, powerful job interview. Ya. Lalu yang kedua, ada frasa lewati tahap interview. Ya. Dan yang ketiga, frasa yang ketiga adalah dengan percaya diri. Nah, dengan percaya dirinya ini ya nanti kita akan bahas tuntas. Tetapi sebelum masuk ke bagian yang ketiga dan bagian yang pertama, saya ingin bahas dulu bagian yang kedua nih, soal tahap interview. Kalau kita perhatikan mengenai tahap interview, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, tahap interview itu ada di mana sih di dalam suatu tahapan proses seleksi? Ya, saya tampilkan di slide saya satu rangkaian ya urutan proses seleksi yang biasanya dilakukan dalam proses rekrutmen ya. Jadi ada seleksi administrasi ya, yang dimaksud seleksi administrasi itu biasanya seleksi CV, lamaran, dan lampiran-lampirannya kalau ada gitu ya, kalau dibutuhkan oleh perusahaan. Lalu selanjutnya ya, ini kadang ada kadang tidak, psikotes Bapak Ibu dan rekan-rekan. Ya, lalu selanjutnya ada interview HRD, dan lalu dilanjutkan dengan interview user ya. Dan kalau misalnya semuanya oke nih, kita akan masuk ke bagian yang kita tunggu-tunggu, yaitu negosiasi salary ya. Nah, selain proses yang sudah disebutkan di atas, yang sudah saya gambarkan di sini Bapak Ibu dan rekan-rekan, ada juga proses lainnya seperti misalnya FGD ya, focus group discussion ya. Lalu ada case study, ada presentasi, ada technical test, dan medical check up ya. Nah, itu yang sering kali dilakukan. Ada beberapa perusahaan-perusahaan yang sekarang juga menggunakan gamification ya di dalam proses seleksi. Itu juga sudah mulai ada trennya. Nah, urutan proses seleksi yang saya sebutkan di slide ini, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, dapat berbeda-beda dan dapat saling bertukar urutan. Ya, jadi kadang-kadang nggak ada psikotesnya gitu ya. Kadang-kadang ada yang interview dulu baru psikotes ya. Ada juga yang langsung interview ya, CV-nya belakangan. Nah, itu juga ada yang seperti itu ya, tergantung dari apa? Tergantung posisi dan polusi masing-masing perusahaan ya. Tetapi umumnya ini yang dilakukan, seleksi administrasi, psikotes, interview HRD, interview user, dan terakhir ada nego salary ya. Nah, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, kita harus menyadari ya bahwa ketika kita masuk ke dalam proses
interview, ya, kita sebenarnya sudah melewati tahap-tahap sebelumnya. Ya, biasanya sebelum tahap interview dilakukan, kita sudah melewati suatu proses sebelumnya, yaitu seleksi administrasi, yaitu seleksi lamaran dan seleksi CV. Oleh sebab itu, kita harus memiliki pikiran yang positif bahwa kita adalah orang yang sudah dipilih dari sekian banyak lamaran yang masuk. Ya, di dalam tahun lalu ya, Bapak Ibu dan rekan-rekan di Twitter, saya rasa sekitar Agustus tahun 2020, saya sebut nama nggak apa-apa ya. Jadi admin Twitternya Jobstreet ya, itu menginformasikan gitu ya, di dalam salah satu komennya mereka bahwa dulu ya, sebelum pandemi, untuk satu opening position satu dibutuhkannya satu posisi ini, satu admin ya, satu engineer, satu data analis ya. Untuk satu orang data analis ataupun apapun posisinya, jumlah pelamar yang masuk itu 400 sampai dengan 600 lamaran. Ya, jadi perbandingannya 1 banding 400 sampai dengan 1 banding 600 Bapak Ibu dan rekan-rekan. Tetapi di dalam masa pandemi ya, perbandingannya adalah 1 banding 2.000 sampai dengan 3.000 lamaran. Ya, saya ulang sekali lagi. Sebelum pandemi ya, jumlah lamarannya adalah satu posisi berbanding 400 sampai dengan 600 lamaran. Selama masa pandemi ya, satu opening position yang lamar Bapak Ibu dan rekan-rekan 2.000 sampai 3.000 pelamar ya. Lalu kemarin akhir Agustus ulang tahun Rekruter Indonesia Bersatu ya, ini adalah salah satu organisasi di mana para rekruter berkumpul. Saya sempat tanya sama teman-teman rekruter, sekarang udah berubah belum gitu ya, sekarang satu opening position tuh berapa gitu ya, saya tanya sama mereka. Sampai 2.000 3.000-an nggak masih? Terus mereka bilang, ya nggak sampai 2.000-an sih Mbak gitu ya, 1.000 lah gitu ya. Nah, Anda bisa bayangkan kalau Anda dipanggil untuk interview, berarti Anda sudah mengalahkan 999 orang yang lain. Ya, ini saya pukul rata dulu nih ya, rata-ratanya. Sudah mengalahkan 999 orang yang lain. Anda adalah orang yang terpilih dari sekian banyak lamaran yang masuk. Oleh sebab itu, rekan-rekan, Bapak Ibu, saya sangat mengencourage ya, mengajak Anda semua pada malam hari ini, yuk kita hargai ya undangan interview yang diberikan kepada kita sebagai suatu kesempatan yang belum tentu dimiliki oleh orang lain ya. Dan kemudian apa, kita harus mematikan setiap suara-suara negatif yang muncul di dalam pikiran kita yang mengingatkan kita kepada kegagalan yang lampau. Ayo, siapa di sini yang ketika menerima undangan interview lalu tiba-tiba terbayang nih interview yang dulu gitu ya, interview yang minggu lalu, interview yang sesudah ditanya-tanya, abis itu dicemberutin sama rekruternya gitu ya, interview yang abis itu di ghosting sama rekruternya gitu ya. Siapa yang teringat akan hal itu ya? Nggak usah raise hand ya Bapak Ibu dan rekan-rekan, cukup menyadari di dalam diri sendiri. Nah Bapak Ibu dan rekan-rekan, saya mengajak pada malam hari ini, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Intinya setiap pikiran-pikiran akan kegagalan itu harus di shutdown, ya, harus dimatikan. Ya, kenapa? Karena ini penting. Ya, ini penting. Kalau misalnya Anda nggak shutdown itu, Anda tidak akan bisa tampil percaya diri di dalam proses interview. Ya, lalu satu lagi bagian yang terakhir saya akan bagikan juga bahwa kita harus menguasai konten yang terdapat pada CV kita dan atau lampiran lainnya yang telah kita kirimkan kepada perusahaan. Ya, misalnya portfolio, form lamaran kerja dan lain sebagainya ya yang ada di lampiran. Seringkali orang sulit untuk percaya diri, kenapa? Karena dia sebenarnya nggak nguasain CV-nya. Ya, CV-nya ada tapi copy paste. Ya, punya temen kuliah, teman seangkatan, sejurusan, kemudian di copy paste. Isinya juga plek-plek sama persis, jadi nggak nguasain. Ya, udah gitu dalam bahasa Inggris ya. Kita ngerti aja enggak gitu ya, ini apa sih maksudnya, ini analis tuh maksudnya apa sih, analitika apa. Nah ini akan menjadi trouble ya Bapak Ibu dan rekan-rekan. Saya mau sampaikan, jangan heran ya, jangan heran kita tidak menjadi percaya diri dan sulit sekali untuk percaya diri di dalam proses interview kalau CV kita nggak kita kuasai ya. Jadi
kadang-kadang udah keringat dingin duluan gitu ya. Waduh, kalau nanti ditanya-tanya tentang job desk saya di perusahaan yang kemarin gimana ya? Padahal sebenarnya job desk yang saya taruh di situ copy paste dari Google gitu ya. Nah, itu akan jadi trouble ya. Saya bukannya anti dengan copy paste ya, Bapak Ibu dan rekan-rekan. Saya juga mempelajari itu gitu ya, dalam arti kalau misalnya saya buat opening position gitu ya, buat iklan lowongan kerja dan lain sebagainya, saya juga sering googling gitu ya, cari tahu kalau di luar job desk-nya seorang data engineer itu apa sih, di luar posisi komersial manager itu apa saja job desk-nya gitu ya, apa saja yang menjadi responsibility-nya. Nah, tetapi yang saya lakukan adalah ya ATM istilahnya ya, amati, tiru, modifikasi ya. ATM kan singkatannya ya. Jadi pertama saya amati dulu yang kalau di luaran tuh apa sih job desk-nya gitu ya. Lalu kemudian saya tiru nggak? Saya tiru. Kadang-kadang saya copy paste juga loh Bapak Ibu dan rekan-rekan. Tapi sesudah itu saya modifikasi, saya sesuaikan dengan kebutuhan ya. Di perusahaan klien saya yang ini dilakukan, yang ini enggak, yang ini dilakukan, yang ini enggak. Lalu ada tambahannya ini dan seterusnya ya. Nah, Anda perlu lakukan juga hal itu. Ya, sekali lagi saya tidak anti dengan copy paste. Anda boleh kok copy paste dari sumber yang lain gitu ya, mungkin memudahkan dan mempercepat Anda di dalam membuat CV. Nah, tetapi ya saya sangat menyarankan Anda harus menguasai isi daripada CV Anda. Ya, jadi sesudah Anda copy paste, Anda pelajari juga gitu ya. Ini saya kerjain nggak ya? Ini saya lakukan atau tidak? Saya kuasai nggak? Ya, saya benar-benar memiliki kualifikasi ini nggak di dalam diri saya. Nah, permasalahan yang sering terjadi adalah karena kita copy paste, kita nggak menguasai, sehingga ketika ditanya ya, biasanya kan kalau interview tuh dia sambil megang CV ya, dia pegang CV kita. Lalu dia tanya, baik, misalnya ya, dia tanya sama Mas Adityo, baik, Mas Adityo, tercatat di dalam CV Anda bahwa dalam pekerjaan Anda terakhir, Anda manage event ya. Bisakah Anda menceritakan event seperti apa saja yang sudah pernah Anda lakukan bersama dengan MyEduSolve gitu ya, misalnya pertanyaan seperti itu. Nah, kalau Mas Adityo nggak benar-benar melakukan itu, ya cuma tercantum di CV, tapi dia nggak benar-benar melakukannya, tentu akan kesulitan untuk menjawab pertanyaan. Ya, yang sering kali terjadi Bapak Ibu dan rekan-rekan bukan karena nggak bisa menjawab, ya, tapi karena yang nggak percaya gitu ya, karena memang sebelumnya yang tercantum di dalam CV dan lamaran kerjanya itu bukan dia. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan, oleh sebab itu ini langkah pertama yang saya harus sampaikan kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan, yuk CV kita itu harus jujur ya. Jadi CV itu bukan cuma harus menarik ya, tapi juga harus bisa dipertanggungjawabkan. Saya seringkali membagikan hal ini kepada rekan-rekan pencari kerja ya, bahwa CV itu adalah seperti bungkus kado Bapak Ibu dan rekan-rekan. Ya. Kalau CV-nya menarik ya, tapi isinya ternyata kurang memuaskan ya, tentu akan mengecewakan orang yang membukanya. Betul ya? CV-nya bagus nih, tapi orangnya enggak gitu ya. Oh, tentu orangnya yang buka akan kecewa. Nah, tetapi sebaliknya, kalau orangnya bagus, tapi CV-nya kurang memuaskan, ya, nggak ada juga yang akan melirik. Nah, oleh sebab itu harus dua-duanya nih, CV kita harus menarik, ya, CV kita harus menarik semenarik orangnya, ya, orangnya juga harus menjadi orang yang menarik, betul ya. Oleh sebab itu, apa yang tertulis di dalam CV kita, every single words, ya, setiap kata-katanya itu harus kita pertanggungjawabkan, harus dapat dipertanggungjawabkan. Kan, ya. Jika kita tidak yakin dengan apa yang tertulis pada CV kita, ya jangan heran kita akan kesulitan untuk menghadapi proses interview dengan percaya diri ya. Nah, itu frasa yang pertama Bapak Ibu dan rekan-rekan. Lalu frasa yang kedua ya, yang menjadi bagian dari topik kita pada hari ini adalah powerful job interview ya, powerful job interview ya, ada kata power di sana ya. Interview kerja yang memiliki kekuatan gitu ya, istilah bahasa Indonesianya. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan, kita tidak akan bisa melakukan powerful job interview kalau kita tidak tahu power apa yang ada di dalam diri kita. Ya, jadi
Ya gimana mau powerful job interview ya, kalau saya juga bingung, nih saya punya power apa ya di dalam diri kita ya, di dalam diri saya. Nah, saya kasih 3 tips ya, 3 cara untuk kita bisa menyadari kekuatan apa yang ada di dalam diri kita. Ya, jangan berpikiran aneh-aneh. Oh, saya punya kekuatan untuk menghilang, gitu ya. Saya punya kekuatan super untuk berlari cepat. Oh, bukan itu yang saya maksud ya. Tapi yang saya maksud adalah sesuatu yang dalam tanda kutip bisa kita jual kepada perusahaan. Ya, caranya gimana sih mengetahuinya? Yang pertama, Bapak Ibu dan rekan-rekan, dalam hal apa ya, renungkan ya. Anda bisa sambil mencatat nih jawaban dari pertanyaan ini sementara saya menjelaskannya kepada Anda. Ya, yang pertama saya mau tanya, dalam hal apa kita dapat mengerjakan sesuatu dengan hasil lebih baik dibandingkan dengan yang lain? Menjahit, ya, menulis surat, ya, mengerjakan rumus-rumus Excel, memasak, ya, berbicara kepada orang lain, melakukan penjualan, membuat laporan, atau apa? Ya, Bapak Ibu bisa renungkan ya. Buat list sebanyak-banyaknya Bapak Ibu dan rekan-rekan. Ya. Lalu yang kedua, pertanyaan berikutnya adalah dalam hal apa kita dapat mempelajari atau mengerjakan sesuatu lebih cepat dari yang lain. Ya, orang lain nih kalau bikin laporan rugi laba butuh waktu 1,5 hari nih gitu ya untuk perusahaan kita. Tapi kita kadang-kadang cuma sebentar gitu ya. Datanya mana? Kumpul, bikin gitu ya, catat, ketik, loh kok 3 jam 4 jam selesai ya gitu ya. Contoh ya. Nah, ini adalah sesuatu yang kita dapat pelajari atau kita kerjakan lebih cepat daripada yang lain ya. Yang saya maksud pelajari itu misalnya gini, ada produk baru gitu ya. Ada inovasi baru. Orang lain butuh waktu yang lama untuk catch up dengan inovasi yang baru itu. Tapi kita cepat banget nih. Wah, pokoknya kalau soal teknologi baru di bidang komputer gitu ya, data engineering, paling cepat gue lah gitu ya. Nah, ini suatu hal yang bisa menjadi kekuatan di dalam diri kita, Bapak Ibu dan rekan-rekan. Ya. Lalu selanjutnya, pertanyaan yang ketiga adalah dalam hal apa kita dapat bertahan mengerjakan sesuatu lebih lama dibandingkan dengan yang lain. Ini bicara soal endurance, ya. Orang lain tuh kalau misalnya menghadapi customer yang itu tuh, gitu ya, waduh nggak bisa deh, gitu ya, udah nyerah duluan, gitu ya. Tapi kita bisa ngikutin terus ya. Ini customer mintanya apa kita masih layanin terus ya sampai akhirnya proyeknya goal gitu ya. Dan bahkan proyeknya kemudian berulang kembali ya. Nah, ini adalah salah satu contoh yang kita bisa lakukan tapi orang lain nggak bisa lakukan, sekaligus kita dapat bertahan lama mengerjakannya dibandingkan dengan yang lain. Ya, kita punya ketekunan di dalam hal itu dibandingkan dengan yang lain. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan, ya, kalau kita bisa menyadari kekuatan apa yang ada di dalam diri kita akan memiliki kekuatan untuk dapat menghadapi proses interview dengan percaya diri. Apalagi jika kita menyadari kekuatan kita lah yang saat ini dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Ya, oh oke, perusahaan ini lagi mau implementasi SAP nih ya, SAP HANA. Wah, saya nih punya keahlian di situ gitu ya. Saya udah pernah implementasi proyek SAP HANA di 2 perusahaan misalnya. Nah, itu akan menjadi sesuatu yang membuat kita bisa ngeh gitu ya, oh saya punya power di sini gitu ya. Nah, itu contohnya. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan, kita akan masuk ke dalam bagian yang terakhir, bagian yang ketiga, yaitu inti dari topik kita pada malam hari ini, proses interview dengan percaya diri. Proses interview dengan percaya diri. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan, sebelum kita lanjutkan, saya ingin bagikan terlebih dahulu nih, ya. Apa sih yang membedakan antara orang yang percaya diri dengan orang yang tidak percaya diri? Bedanya apa? Ya, dulu mungkin kita mikir ya, orang yang percaya diri itu orang yang cantik ya, orang yang tampan. Orang yang percaya diri itu orang yang nilainya bagus, yang IPK-nya 3,95 ya. Orang yang percaya diri itu yang sekolahnya S2 atau S3. Orang yang percaya diri itu yang naik mobilnya BMW, Mercy, atau mobil-mobil kelas atas lainnya. Orang yang percaya diri adalah orang yang pakai tasnya branded gitu ya. Orang yang percaya diri itu adalah orang yang punya segala-galanya dalam kehidupan. Nah, tapi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, percaya atau tidak, ternyata kepercayaan diri itu tidak dipengaruhi oleh kecantikan, kekayaan,
ataupun kepandaian. Ya, saya ulangi sekali lagi, ya, Anda bisa tercengang, ya. Saya pun tercengang ketika mengetahui kebenaran ini pada waktu pertama kalinya. Ya, saya ulangi sekali lagi. Yang namanya kepercayaan diri itu, Bapak Ibu dan rekan-rekan, ternyata tidak dipengaruhi oleh kecantikan, ya, kekayaan maupun kepandaian. Ya, saya sebagai seorang konselor beberapa kali menangani orang-orang yang kurang apa sih istilahnya gitu ya, cantik gitu ya, keluarganya bahagia, ya punya kekayaan yang ya lebih dari cukup gitu ya, pandai pula gitu ya, kuliahnya di universitas ternama gitu ya, jurusannya juga bukan jurusan yang biasa-biasa, tapi tetap loh nggak percaya diri, ya, tetap nggak percaya diri. Nah, jadi kenapa? Apa alasannya Bapak Ibu dan rekan-rekan? Ya, saya mau bagikan rahasianya. Ya, yang membedakan antara orang yang percaya diri dengan orang yang tidak percaya diri sebenarnya bukan pada banyaknya kelebihan-kelebihan atau kekurangan-kekurangannya. Ya, sekali lagi bukan pada banyaknya kelebihan atau kekurangannya. Ya, tapi apa sih bedanya? Orang yang percaya diri tidak membiarkan suara-suara negatif dalam dirinya berbicara lebih kuat daripada suara-suara positif di dalam dirinya. Itu yang membedakan Bapak Ibu dan rekan-rekan. Nah, begitu pula dalam proses interview, ya, kandidat yang percaya diri dapat menghardik gitu ya, setiap pikiran negatif yang muncul di dalam dirinya. Ya. Saya punya anak remaja Bapak Ibu dan rekan-rekan, mereka tuh lagi suka ngomong gini. Gitu ya. Gitu ya. Terus saya bilang, kamu tuh kalau lakukan hal itu, saya bilang sama anak saya, kamu tuh kalau lakukan hal itu, jangan lakukan kepada orang lain atau sesuatu gitu ya. Tapi hanya lakukan itu kepada hal-hal negatif yang muncul dalam pikiranmu. Ya, jadi kalau misalnya ada kata-kata yang muncul di dalam pikiran Anda, oh kamu mah payah gitu ya. Gitu ya. Gitu ya. Hardik itu gitu ya, tepis gitu ya. Kenapa? Karena kita nggak seperti itu. Ya, jangan biarkan ya pengalaman-pengalaman kita di masa lalu, kegagalan-kegagalan kita di masa lalu membuat kita nggak bisa bangkit, membuat kita menjadi terhalang, ya termasuk terhalang mendapatkan pekerjaan yang baru, Bapak Ibu dan rekan-rekan. Oke, iya, mungkin di interview yang lalu nih, Anda pernah begitu gugup, gemeteran, ya sampai nggak bisa ngomong, ya. Ya udah, itu adalah suatu pengalaman, betul ya? Nah, jangan kemudian sekarang ketika dapat panggilan interview, aduh kebayang lagi wajah jutek daripada interviewernya waktu itu. Aduh kebayang lagi waktu itu gemetarannya kayak apa. Jangan Bapak Ibu dan rekan-rekan. Ya, itulah yang seringkali membuat kita makin lama malah makin nggak berkualitas. Ya, ketika kita masuk ke dalam ruangan interview, kita malah makin gugup. Ya, malah makin merosot gitu ya. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan yang sudah berlalu biarlah berlalu ya. Sekarang kita mempunyai hari yang baru dan hari ini kita pasti lebih baik dibandingkan dengan hari yang kemarin. Betul ya? Dan besok kita lebih baik dibandingkan dengan hari ini. Minimal ya minimal besok kita sudah berpengalaman 1 hari lebih banyak dibandingkan dengan diri kita yang kemarin. Betul kan Bapak Ibu dan rekan-rekan? Nah, Bapak Ibu, ya saya sangat mengencourage Bapak Ibu dan rekan-rekan, yuk kita menjadi orang yang percaya diri bukan cuma di dalam ruangan interview. Ya. Kalau besok Bapak Ibu interview gitu ya dan baru belajar teknisnya sekarang gitu ya. Ya bisa juga sih berhasil gitu ya, tapi kemudian habis itu kembali lagi gitu ya, kembali lagi merasa nggak percaya diri dan lain sebagainya. Nah, pada malam hari ini, ya tujuan saya berbagi pada malam hari ini dan saya yakin teman-teman di My EduSolve juga, saya ingin kepercayaan diri ini menjadi suatu hal yang permanen, ya, bukan cuma untuk kepentingan Anda interview, ya, tapi untuk kepentingan Anda di dalam mengerjakan tugas-tugas Anda selanjutnya. Ya, baik Anda sebagai seorang sales, baik Anda sebagai seorang engineer, baik Anda sebagai seorang accounting staff, baik Anda sebagai seorang HRD, Anda tetap perlu kepercayaan diri. Ya, meskipun Anda bekerja cuma berhubungan dengan mesin, nggak ketemu sama orang, tetap Bapak Ibu dan rekan-rekan, Anda butuh kepercayaan diri. Ya, Anda perlu membangun kepercayaan diri itu di dalam diri Anda. Ya, nah caranya gimana sih? Yang pertama, ya seperti yang saya bilang tadi, kalau ada kata-kata yang negatif di dalam pikiran kita, hus gitu ya, kita usir keluar. Ya, jangan biarkan diri kita mencemooh diri kita sendiri.
Ya, nah tanpa sadar kita mencemooh diri kita sendiri karena kita masih menyimpan kata-kata yang menyakitkan yang orang lain tujukan kepada kita. Ya, mohon maaf sebelumnya, tapi seringkali Bapak Ibu dan rekan-rekan ini terbentuk dari orang-orang yang paling dekat. Ya, ayah, ibu, kakak, adik, suami, istri, mertua, atau Anda yang sudah mulai mempunyai anak-anak yang remaja, bisa juga dari anak-anak Anda. Ya, ada kata-kata yang menyakitkan dari mereka yang Anda nggak let it go gitu ya. Ya, yang Anda tanpa sadar simpan di dalam. Ya, dan kemudian itu membekas ya. Di tempat pekerjaan, dari atasan, rekan kerja, bos besar, bawahan, customer, vendor yang Anda masih simpan di dalam. Ya, bos berkata, oh payah lu, otak udang dasar, ya, atau pernah dipermalukan di depan begitu banyak orang, dimarah-marahin, emang nggak bisa kerja, bego ini orang. Nah, ketika kata-kata itu, ya, kita simpan Bapak Ibu dan rekan-rekan, ya, kita nggak mau let it go, kita nggak mau maafkan orang itu tanpa sadar kata-kata itu juga menghantui kita dan tanpa sadar itu mengintimidasi gitu ya. Itu membuat kita jadi mencemooh diri kita sendiri. Ketika kita menghadapi proses interview, karena dulu kita pernah dikatain bego gitu ya sama atasan kita, sama bos besar kita, sama mama kita, sama papa kita. Ketika kita menghadapi interview ya atau psikotes gitu ya, kita tuh masih berpikiran, aduh, gue bego nih gitu ya, gue bego nih, nggak bisa gitu ya. Akhirnya ketika kita mau tampil percaya diri, kata-kata bego itu muncul terus gitu ya, nggak bisa hilang gitu ya. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan, ya langkah pertama yang saya sangat sarankan, let it go ya. Maafkanlah orang-orang yang pernah menyakiti diri Anda ya, maafkan mereka ya. Kalau hubungan Anda selama ini nggak baik dengan mereka, coba datang ya, apalagi itu orang tua, Bapak Ibu dan rekan-rekan, yuk datang sama orang tua kita ya, yang sudah lama nggak telepon mamahnya, nggak telepon papahnya, yuk telepon ya, tunjukkan rasa kita tuh mengasihi mereka, menyayangi mereka, dan kita mau untuk hubungan kita kembali baik sama mereka ya. Jadi sekali lagi, jangan simpan perkataan buruk orang yang ditujukan kepada diri kita ya, karena tanpa sadar itu kemudian membuat kita menstigma diri kita sendiri ya, dan membuat kita kesulitan untuk tampil percaya diri ya. Lalu yang kedua, Bapak Ibu dan rekan-rekan, milikilah cara pandang positif dalam memandang segala keadaan ya. Percayalah bahwa segala sesuatu ya, segala sesuatu itu sudah ada yang mengatur dan ada rencana yang indah dalam segala sesuatu yang kita alami ya. Aduh, saya nih keluar dari perusahaan sebelumnya karena di PHK ya, PHK karena COVID gitu ya. Saya merasa nggak percaya diri ya untuk menghadapi proses interview. Nanti kalau misalnya saya jawab saya di PHK, kira-kira dari rekruternya akan memandang saya apa ya sebagai orang yang ter-PHK gitu ya. Nanti saya ditanyain nggak ya, wah kamu di PHK, kamu nggak perform kali, atau jangan-jangan kamu nyolong. Nah, ketika kita mulai berpikiran negatif seperti itu, Bapak Ibu dan rekan-rekan ya, berasumsi, terus kita punya pikiran negatif, aduh saya nih di PHK karena atasan saya nggak suka sama saya gitu ya, padahal yang satu tuh lebih baru, saya orang lama, tapi saya yang di PHK waktu ada pengurangan karyawan karena COVID. Nah, ketika kita masih seperti itu, ya jangan heran ya kalau kita kesulitan untuk tampil percaya diri di dalam proses interview. Ya. Jadi apa yang harus dilakukan? Percaya saja ya bahwa dalam tanda kutip ya Bapak Ibu dan rekan-rekan, sejahat-jahatnya orang kepada kita, ya, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa itu sangat-sangat baik dan kebaikannya itu jauh lebih besar dari kejahatan-kejahatan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, jadi jangan kemudian kita berpikir, oh saya nih di PHK karena atasan saya, karena bos saya, karena ada yang nikung gitu ya, karena ada yang jilat, ada yang apa. Nah, kalau kita masih terus kayak gitu, ya, penuh dengan sakit hati, luka dan lain sebagainya, jangan heran.
Jangan heran ketika kita masuk ke dalam ruangan interview, ketika kita menghadapi interview, sebenarnya interviewnya juga interviewernya nggak nyolot-nyolot amat gitu ya. Tapi ketika kita menghadapi dia tuh kok kayaknya kita kayak diserang gitu ya. Nah, itu karena di dalam diri kita masih belum bersih gitu ya, masih penuh dengan luka. Ya, tapi kalau kita punya pandangan positif, oke, ini adalah suatu hal yang harus saya alami. Ya, PHK itu emang nggak enak gitu ya. Itu suatu hal yang nggak nyaman lah buat semua orang. Tapi kalau saya diizinkan oleh Yang Maha Kuasa untuk menghadapi keadaan seperti ini, berarti saya cukup kuat untuk menanggungnya. Nah, ketika kita punya pikiran positif seperti itu, Bapak Ibu dan rekan-rekan, ya, itu akan membangun kepercayaan diri kita ya di dalam menghadapi segala sesuatu, termasuk di dalam menghadapi proses interview yang akan kita jalani, ya. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu dan rekan-rekan, sadarilah bahwa Anda adalah motivator terbaik untuk diri Anda sendiri. Wah, ya. Jadi motivator terbaik itu bukannya Mario Teguh ya, maaf ya Pak Mario ya, bukannya Ibu Meridiana ya, maaf ya Sis Mary ya, bukannya Milka Santoso, bukannya Bapak A atau Ibu B gitu ya, bukan. Ya, motivator terbaik buat diri Anda adalah diri Anda sendiri. Ya, Anda yang punya tanggung jawab untuk memotivasi diri Anda. Ya, katakan kata-kata positif kepada diri Anda sendiri, bangun mental Anda. Ya, jadi kalau misalnya mulai ngerasa ciut gitu ya, ayo Milka kamu bisa, ayo Milka, kamu bisa kerja lebih cepat lagi, ayo Milka ingat ya bahwa kamu bisa ngelakuin ini, ya. Jadi motivasi diri gitu ya. Karena kalau Anda nggak bisa memotivasi diri Anda sendiri, percayalah ya, nggak ada orang yang akan bisa menolong Anda. Ya, Anda adalah motivator terbaik untuk diri Anda sendiri. Anda sendiri yang harus putuskan untuk bangkit. Anda sendiri yang harus putuskan untuk berubah. Anda sendiri yang harus putuskan untuk membangun mental diri Anda. Ya. Nah, lalu Bapak Ibu dan rekan-rekan, apa yang keempat? Yang keempat adalah believe, ya, percayalah, if we do our best, God will do the rest. Ya, kalau kita sudah melakukan yang terbaik, Tuhan akan melakukan sisanya. Ya, jadi apa yang harus kita lakukan? Lakukan bagian kita. Ya, yang pertama, datang tepat waktu ya. Jadi kalau interviewnya by online ya, usahakan setengah jam atau minimal 15 menit gitu ya. Sebelum proses interview dilakukan, kita sudah masuk dulu nih ke dalam ruangan. Ya, jangan mepet-mepet. Interview jam 4 kurang 5 kita baru nyalain komputer gitu ya. Udah gitu jaringannya bermasalah lagi ya, nggak bisa masuk-masuk, waduh nggak dapet sinyal dan seterusnya. Itu akan menjadi trouble ya. Siapkan waktu ya, 30 menit atau minim banget ya, paling kecil ya, 15 menit sebelumnya Bapak Ibu dan rekan-rekan kita udah siap. Ya, datang tepat waktu ke tempat interview itu juga akan menjadi nilai plus. Ya, baru hari ini nih Bapak Ibu dan rekan-rekan, ada satu kandidat kami ya, saya bekerja sebagai recruitment consultant. Hari ini ada satu kandidat kami yang dijadwalkan untuk interview HRD jam 9. Nah, karena interviewnya di Jakarta, kandidatnya orang Bandung, saya bilang sama HRD-nya, tolong dong gitu ya, kandidatnya jangan diminta bolak-balik gitu ya. Jadi pilihannya adalah Ibu interview melalui online terlebih dahulu, atau kalau Ibu ingin panggil ke Jakarta, Ibu buat one day selection process gitu ya. Jadi jangan udah datang, pulang, nanti dipanggil lagi interview kedua, pulang lagi, baru dipanggil lagi untuk offering gitu ya. Nah, itu jangan seperti itu gitu ya. Saya nego sama HR manager di perusahaan klien saya. Lalu HR-nya bilang, iya Mbak, memang mau ini kok, kita mau buat one day selection process gitu ya. Jadi datang hari ini juga interview, hari ini psikotes, hari ini interview director. Kalau oke, nanti kita akan lakukan proses negonya hari ini juga gitu. Wah, saya senang sekali Bapak Ibu dan rekan-rekan. Lalu apa yang terjadi? Walaupun ya interviewnya jam 9 Bapak Ibu dan rekan-rekan, kandidat saya jam 8 kurang 5 ya. Itu sudah kontak saya info, Bu Milka, saya sudah sampai di tempat ya. Wah, senang sekali saya Bapak Ibu dan rekan-rekan ya. Nggak perlu ya, Bapak Ibu nggak perlu 1 jam sebelumnya ya. Ini kebetulan karena kandidat saya dari Bandung, dia prepare lebih banyak lah spare time-nya. Nah, tapi ini adalah suatu nilai plus ya, yang kemudian bisa saya ceritakan sama klien saya ini. Ini kandidatnya udah datang nih gitu ya, dia udah prepare nih gitu ya, dan itu menjadi suatu nilai plus ya. Jadi datanglah tepat
waktu. Ya. Lalu yang kedua, pastikan kondisi WiFi atau kuota dan baterai gadget aman. Ya, ini kalau kita melakukan proses secara online. Ya, jangan pas lagi kita asik-asiknya cerita nih, tiba-tiba mati gitu ya, karena gadgetnya baterainya low gitu ya, atau WiFi-nya tiba-tiba terputus, sambungan koneksinya terputus karena kuota kita misalnya habis gitu ya. Waduh, itu jangan ya Bapak Ibu dan rekan-rekan. Pastikan kondisinya cukup aman untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan bisa interview dengan lancar ya. Lalu hindari sedapat mungkin semua distraksi ya, terutama kalau kita melakukan proses interview secara online. Ya, usahakan ruangannya jangan yang banyak orang lalu lalang ya. Kalau Bapak Ibu punya anak yang masih kecil-kecil ya, pilihannya dua. Bapak Ibu coba cari tempat yang lebih aman ya, misalnya keluar dari rumah cari tempat, kalau misalnya bisa ke coworking space gitu misalnya, itu akan lebih baik. Kalau misalnya nggak bisa, carilah kafe atau sejenisnya. Sekarang juga kan ada banyak kafe yang saya rasa harganya juga cukup ekonomis ya Bapak Ibu dan rekan-rekan untuk bisa interview di sana ya. Nah, kalau misalnya sama sekali nggak bisa kemana-mana nih, terpaksa harus di rumah, minta tolong pasangan ya, atau minta tolong kakak ipar, mertua, orang tua atau siapapun, coba jaga dulu anak-anak ya. Jangan pas lagi interview tahu-tahu suara anak-anak mendistraksi Anda. Ya, memang saya akui banyak kok rekruter yang baik hati, tidak sombong gitu ya. Ketika mereka melihat keadaan seperti itu, mereka justru ketawa-tawa gitu ya, bilang, oh iya Pak, itu anaknya umur berapa? Ada nggak rekruter yang seperti itu? Ada, banyak. Nah, tetapi Bapak Ibu dan rekan-rekan, ya, saya sangat tidak menyarankan hal itu untuk dilakukan. Ya, dari sisi Andanya ya, bukan dari sisi rekruter ya. Ya, dari sisi Andanya usahakan sama sekali tidak ada gangguan ya. Distraksinya disingkirkan terlebih dahulu ya. Kalau Anda pakai handphone gitu ya, handphone Anda di DND terlebih dahulu supaya tidak ada telepon yang masuk ya, termasuk segala notifikasi WhatsApp, Telegram dan lain sebagainya. Kalau Anda menggunakan WhatsApp lewat laptop ya dan Anda melakukan interview melalui Zoom meeting atau Gmeet misalnya dengan menggunakan laptop Anda matikan dulu WhatsApp webnya gitu ya, karena itu biasanya muncul tuh notifikasinya ya, atau kadang-kadang bisa juga ditelepon melalui WhatsApp web ya ketika Anda sedang melakukan proses interview ya. Jadi sekali lagi hindari sedapat mungkin semua distraksi yang mungkin akan muncul sementara Anda melakukan proses interview. Ya, lalu yang terakhir baca lagi CV, job ads dan company profile sebelum mulai interview. Ya, jadi Anda lakukan persiapan diri Anda sendiri dengan kuasai, sekali lagi ya di bagian awal tadi, kuasai CV Anda, ya. Lalu kemudian baca lagi, ini job ads-nya apa sih? Oh, ini adalah untuk posisi data engineer, ya. Job ads-nya menceritakan responsibility-nya apa sih, requirement-nya apa aja sih, bahasa pemrograman yang harus dikuasai apa saja ya, teknologi terbaru yang diperlukan untuk bisa mengerjakan pekerjaan ini apa saja dan seterusnya. Nah, itu pelajari ya. Lalu kemudian jangan lupa Anda cek juga company profile, minimal Anda buka websitenya mereka. Ya, kalau misalnya nggak ada websitenya, Anda googling. Ya, cari tahu ini perusahaannya bergerak di bidang apa, sudah berapa lama, ya, ada di kota mana saja, produknya apa saja, ya, values-nya yang paling utama apa. Ya, bahkan ini bocoran ya, bocoran sedikit. Bahkan di beberapa kesempatan yang lampau Bapak Ibu dan rekan-rekan, ada beberapa kandidat yang saya ajarkan gitu ya, pakai pakaian yang warnanya ya itu sesuai dengan profil atau warna yang biasa digunakan di perusahaan itu. Ya, bisa kelihatan dari mana? Lihat logonya. Ya, logo perusahaan. Lihat websitenya ya, penuh dengan nuansa apa? Nuansa biru, nuansa merah, birunya biru langit ya, merahnya merah bata gitu misalnya ya. Nah, upayakan untuk mempunyai untuk mengenakan pakaian yang tentu saja rapi ya. Rapi itu standar banget lah. Nah, kalau Anda ingin memberikan impresi lebih ya, coba pakai pakaian yang menyiratkan ketertarikan Anda kepada ya perusahaan tersebut. Ya, itu akan membantu ya. Nah,
Terakhir, Bapak Ibu dan rekan-rekan, saya akan bagikan quotes ini. Ya, tidak akan ada orang yang mempercayakan pekerjaan kepada Anda jika Anda tidak dapat mempercayai diri Anda sendiri. Ya, baik. Cukup dari saya, Bapak Ibu dan rekan-rekan. Selanjutnya, saya serahkan kepada Mas Adityo untuk bisa memimpin di dalam sesi question and answer. Silakan. Terima kasih semuanya. Oke teman-teman, terima kasih Kamil Kasantoso atas materi yang tadi disampaikan. Acara selanjutnya itu sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, bisa langsung ditulis di kolom chat box atau gunakan fitur raise hand dan menunggu hingga saya akan pilih. Oke teman-teman. Nah, oke teman-teman, boleh langsung. Oke nih Kak, ada pertanyaan dari Lili Agustianto. Boleh Mas Lili dinyalakan mikrofonnya. Selamat malam Kakak Malika. Terima kasih atas pemaparan materi. Terima kasih atas pemaparan materi untuk malam ini yang sangat bagus sekali. Perkenalkan, nama saya Lili Agustianto, saya dari Medan. Saya ingin tanya, Kak, bagaimana cara menghindari cecaran pertanyaan atas pertanyaan yang telah saya jawab pada saat interview, yang membuat saya itu menjadi blank dan kesannya itu pasti pas yang menginterview itu kesannya pasti saya tuh memikir atau lagi merangkai kata-kata gitu Kak. Dan saya juga mau tanya Kak mengenai perusahaan pada saat merekrut karyawan, kenapa perusahaan itu harus ada rasisme gitu Kak, harus ada kriteria batas pengalaman gitu. Padahal kan kita sama-sama di perusahaan baru, harusnya kita semua yang pengalaman kita yang ada itu pasti nggak tentu sama di perusahaan nanti yang kita kerjakan. Terima kasih, Kak. Horas Pak Lili. Oke, saya panggil Mas aja kali, boleh ya? Nah, jadi saya coba jawab pertanyaannya satu persatu ya. Yang pertama, bagaimana caranya menghindari cecaran pertanyaan? Ya, sekali lagi kita harus siap dengan setiap kondisi apapun yang akan kita hadapi di dalam proses interview. Ya, kadang-kadang akan ketemu dengan rekruter-rekruter yang nggak nyecer gitu ya. Jadi saya bagikan sedikit ya. Dalam pengalaman saya sebagai seorang interviewer, ya saya interviewer tuh dari tahun 2005, ya. Jadi nggak usah tanya ya saya umur berapa ya, tapi saya sudah menjadi interviewer dari tahun 2005. Jadi selama pengalaman saya sebagai interviewer, setidaknya ada dua besar jenis interviewer gitu ya. Ada dua jenis metode yang biasa digunakan, ya. Bisa pull, bisa push ya. Yang push itu yang tadi Anda bilang cecer gitu ya. Mas Lili, kenapa Anda keluar dari pekerjaan Anda? Oh, saya tidak suka office politik gitu ya, politik kantor. Iya, apa yang Anda maksud dengan politik kantor? Ya, kenapa Anda tidak menyukainya? Kenapa ini gitu ya? Nah, itu biasanya kita cecer ya, karena ada banyak pemikiran ya yang dipikirkan bahwa kalau orang tertekan, dia akan memperlihatkan diri dia yang sebenarnya. Ya, jadi memang disengaja gitu ya. Jadi dari interviewer sengaja menekan supaya orang itu bisa menampilkan dirinya yang sebenarnya. Ya, dulu salah satu user saya gitu ya, beliau adalah financial GM. Ya, dia itu menyecer kandidat ya, dan ada saya di situ. Ya, sampai kandidat kami tuh banting tempat minum. Jadi di meja meeting itu ada gelas, dia sampai banting wah gitu ya. Nah, itu memang sengaja ditujukan untuk memperlihatkan nih orang kira-kira bisa bertahan nggak di dalam tekanan. Ketika dia ada di dalam tekanan, dia akan memperlihatkan sifat atau karakter yang seperti apa. Ya, jadi saya tidak akan bilang, oh ini salah, oh ini benar dan lain sebagainya. No, gitu ya. Nah, tapi saya bisa bagikan bahwa sebagian ya, nggak semua ya, sebagian mempunyai tujuan seperti itu. Metode yang kedua ya, kalau metode yang pertama tadi push, metode yang kedua adalah pull. Nah, ini yang kami lakukan di konsultan kami, Grade to Grade Consultant. Kalau di metode pull itu kami berusaha membuat kandidat kami merasa nyaman senyaman-nyamannya. Ya, jadi misalnya kalau saya ingin menggali kenapa sih Mas Lili keluar dari perusahaan sebelumnya, saya akan tanya, Mas Lili, kalau tercatat di CV, Anda terakhir di perusahaan sebelumnya bulan Agustus 2021 ya, Mas. Boleh tahu, Mas Lili, apa yang membuat Anda keluar dari perusahaan tersebut, gitu ya? Jadi nadanya beda, cara nanyanya beda. Lalu biasanya kita pakai pengantar dulu, gitu ya. Tujuannya apa? Supaya kandidat merasa nyaman
ya, dan kemudian bisa menjawab pertanyaan dengan kalau bahasanya kandidat kami itu seringkali, kok saya nggak nyadar ya lagi digali gitu ya, kok nggak sadar ya, kok kayaknya rahasianya kebongkar gitu ya. Nah, yang hal-hal seperti itu yang biasa kami lakukan. Nah, sekali lagi ini bukan untuk menggambarkan lebih baik yang mana ya Mas Lili, tapi untuk bantu teman-teman job seeker kandidat untuk menyadari gitu ya, bahwa saya sedang ada di dalam proses interview dengan metode yang seperti apa. Nah, kembali ke pertanyaannya Mas Lili, ketika menghadapi interviewer atau proses interview dengan metode yang mencecar, ya, yang push kita, apa yang harus kita lakukan? Ya kita harus naik, Mas. Ya, jadi kalau kita ditekan, jangan berada di bawah tekanan. Kita harus ada di atas tekanan, gitu ya. Jadi kalau dicecar gitu, kasih senyum dulu, ya. Jangan kemudian kita sambil mikir sambil gini, dengan muka ketakutan gitu ya, itu pasti dibaca sama rekruternya ya. Jadi kalau misalnya ditekan, senyum gitu ya. Kenapa kita bisa senyum? Karena kita percaya diri. Kenapa kita bisa percaya diri? Tadi saya udah jelaskan. Ya, kita menguasai bahan kok, termasuk jawaban kita dari pertanyaan sebelumnya. Ya. Maaf ya, ini bukan Mas Lili, ini orang lain. Kalau misalnya kita berbohong, ya, kita berbohong lalu kemudian dicecar, itu kita pasti akan susah jawabnya. Ya, karena antara kita mau ngebohong lagi, ya, kebohongan pertama akan dilanjutkan dengan kebohongan kedua dan ketiga dan seterusnya, atau kita akan mati gaya, gitu ya, kita akan mati kutu, bingung, gitu ya. Nah, saya tidak menyarankan dua-duanya, ya. Jadi saran saya adalah kita harus menguasai baik CV maupun jawaban kita di dalam proses interview, sehingga ketika dicecar sekalipun, ya, kita akan bisa menjawab dengan lebih baik lagi, gitu ya, karena apa yang kita sampaikan itu benar kok, keadaannya seperti itu, ya. Kurang lebih seperti itu jawaban untuk yang pertama. Lalu saya coba bantu juga untuk jawab pertanyaan kedua ya. Kenapa di perusahaan tuh ada kriteria batas pengalaman gitu ya? Batas pengalaman berapa lama? Jadi gini Mas, ya. Ada sebagian perusahaan yang memang punya waktu untuk ngajarin, ya. Ada sejumlah atasan yang punya waktu untuk ngajarin. Tapi ada juga sejumlah perusahaan dan sejumlah atasan yang nggak punya waktu untuk ngajarin anak baru. Ya, nah biasanya ketika mereka nggak punya waktu itu, mereka buat batas pengalaman itu menjadi suatu persyaratan yang mandatori, wajib. Ya, mereka bilang sama saya, Bu, wajib ya punya 5 tahun pengalaman di perusahaan lubrikan. Nggak bisa nggak. Kenapa gitu ya, kan kita selalu nanya, kan ini anak-anak fresh graduate juga asal backgroundnya teknik kimia atau kimia murni, mereka juga bisa belajar dong gitu ya. Masalahnya Bu, di sini nggak ada yang ngajarin gitu ya. Di sini semuanya sibuk, di sini R&D manajernya ngelakuin ini, jadi nggak bisa, dia harus bisa udah mandiri gitu. Nggak bisa Bu, orang ini nanti akan ditempatkan di site di pedalaman Kalimantan ya, atau di ujungnya Pulau Sumatera gitu ya, nggak bisa gitu ya. Nah, ini yang membuat akhirnya perusahaan mewajibkan harus ada pengalaman ya, karena diharapkan dengan adanya pengalaman orang itu membutuhkan waktu ya, waktu adaptasi yang lebih singkat untuk bisa mempelajari dan perform di dalam pekerjaannya. Nah, kurang lebih seperti itu ya Mas Lili ya, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Oke, lanjut ke penanya kedua, yaitu Mas Jasriyadi. Untuk Mas Jasriyadi, boleh langsung nyalain aja mic-nya. Iya, halo, selamat malam Kak Milka. Malam Mas Jasriyadi. Ini first time banget ya lihat Kak Milka secara langsung, soalnya saya follow juga di LinkedIn. Saya ingin bertanya Kak, kalau ini kan kebanyakan kalau misalkan interview itu pasti pertanyaan yang di awal itu, silakan ceritakan tentang diri Anda. Nah, yang ingin saya tanyakan, sebaiknya yang diceritakan itu apa-apa aja ya Kak, yang menurut rekruter itu menarik bagi kandidatnya begitu, dilihat dari kandidatnya. Kemudian yang kedua Kak, kalau misalkan ya kita kan misalkan mau beralih profesi gitu. Misalkan kayak saya ada ketertarikan di bidang HR. Nah, kemudian saya ambil beberapa training dan sebagainya yang istilahnya itu ada kaitannya dengan bidang HR. Nah, kemudian saya resign di tempat sebelumnya karena ingin memang betul-betul berkarir di bidang HR. Sebaiknya alasan apa yang harus diungkapkan ke rekruter gitu?
apakah itu tidak menjadi nilai negatif di mata rekruter? Karena kan istilahnya saya keluar tapi belum pasti diterima di bidang tersebut gitu loh Mbak. Mungkin hanya itu aja dulu yang saya tanyakan. Makasih. Oke. Saya jawab pertanyaan yang pertama ya. Hal apa yang menarik bagi rekruter ketika kandidat menceritakan tentang diri kandidat gitu ya, tentang dirinya? Jawabannya adalah apa yang memang sedang dicari oleh perusahaan. Ya, jadi tips and triknya gini. Kita buka nih ya, lowongan pekerjaannya itu untuk apa sih posisinya? Oh, ini adalah untuk admin marketing ya. Persyaratannya apa sih? Harus bisa Excel ya, harus bisa PowerPoint ya, karena kan bikin presentasi buat presentasi ke customer, harus punya kemampuan untuk bisa berkomunikasi dengan baik gitu ya. Nah itu kemudian ya kita telusuri di dalam diri kita ya. Jadi kalau bahasanya saya, kita cari himpunan irisan ya antara job requirements ya, kualifikasi yang dibutuhkan oleh pekerjaan dengan kualifikasi yang ada di dalam diri kita. Ya, misalnya oh ternyata mereka butuhnya komunikatif. Saya komunikatif nggak ya? Mereka butuhnya orang yang bisa berbahasa Inggris. Oh, saya bisa nih berbahasa Inggris gitu ya. Mereka butuh orang yang jago di Excel gitu ya. Oh, saya bisa Excel gitu ya. Saya bisa rumus-rumus. Nah, itulah yang kemudian bisa kita sampaikan di dalam sesi bagian pertama ini nih ya. Ceritakan tentang diri Anda. Selamat siang, perkenalkan nama saya Jasriyadi. Saya adalah seorang mahasiswa saat ini untuk jurusan sumber daya manusia, manajemen sumber daya manusia. Tapi sambil kuliah, sebenarnya saya sempat sambil bekerja di perusahaan manufacturing sebagai seorang operator. Nah, sambil bekerja, saya juga sambil mengikuti sejumlah kursus, khususnya mengenai HR dan juga mengenai skill-skill yang dibutuhkan di dalam dunia kerja. Contohnya mengenai Excel. Saya sekarang dari pelatihan-pelatihan tersebut, saya bisa menguasai sejumlah rumus Excel, baik itu yang berkaitan dengan summary, pivot, lalu berkaitan sum, lookup, dan lain sebagainya. Itu saya sudah biasa menggunakannya juga dan mempraktekannya juga di dalam pekerjaan saya. Nah, ini contoh ya Mas Jasriyadi ya. Jadi ketika kita bisa mengungkapkan apa yang mereka ingin dengar gitu ya, itu akan menarik. Nah, kita tahu dari mana mereka ingin mendengar apa. Kita lihat dari job ads-nya gitu ya. Kita lihat dari requirement-nya, mereka butuhnya apa sih gitu ya. Mereka carinya orang yang seperti apa. Wah Bu, nggak muncul nih gitu ya. Job ads-nya cuma dibilang butuh admin ya, nggak jelas nih kualifikasinya apa. Ya cari tahu. Ya, kalau nggak di perusahaan itu, kita cari secara umum seorang admin itu dibutuhkannya yang seperti apa sih? Oh, butuhnya yang teliti, butuhnya yang rapi, butuhnya yang bisa Microsoft Office dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita lihat, gali, ada nggak di dalam diri kita, dan kemudian itu yang kita sampaikan kepada interviewer. Ya, kebayang ya Mas Jasriyadi ya untuk pertanyaan pertama ya. Lalu yang kedua, ya. Ini kan Mas Jasriyadi tertarik di bidang baru ya, di bidang HR. Lalu sampai resign di perusahaan sebelumnya. Nah, sekarang saya mau tanya dulu nih sama Mas Jasriyadi. Mas, kan belum tentu dapat nih pekerjaan baru ya. Terus kenapa? Kenapa resign padahal belum tentu dapat pekerjaan baru di bidang yang diingini? Alasannya apa? Ini jawab langsung ya, Kak. Jawab langsung. Kalau aku sih sebenarnya kemarin itu saya resign karena dari apanya yang kayak sistem shift kerjanya gitu loh Kak, nggak kuat. Nah akhirnya kan kebetulan juga saya minatnya di bidang administrasi dan HR, ya udah sambil ikut pelatihan, sambil apply juga kayak gitu Kak. Nah ketemu kan ya, jadi sebenarnya yang membuat Mas Jasriyadi tidak bisa menjawab pertanyaan berikutnya adalah karena jawaban Mas Jasriyadi yang pertama mengenai alasan kenapa keluar itu bukanlah alasan yang sebenarnya. Betul ya? Jadi alasan yang sebenarnya itu bukan karena ingin pindah bidang, walaupun itu juga benar. Ya, tapi kalau kita gali lebih dalam adalah karena nggak tahan dengan shift-shiftnya. Betul ya? Yang tadi disampaikan ya. Nah, saran saya ketika menjawab pertanyaan tersebut ya, kenapa Mas Jasriyadi keluar dari pertanyaan sebelumnya, sampaikan aja kedua alasan itu. Ya, jadi sampaikan yang pertama, saya waktu itu bekerja dengan sistem shift.
ya, dan itu cukup menyita waktu dan tenaga sehingga mempengaruhi kesehatan saya misalnya gitu ya. Anda bisa sampaikan gitu ya apa adanya ya dengan jujur ya. Lalu alasan yang kedua adalah karena memang saat ini saya berminat kepada bidang HR dan saya sangat ingin bisa bekerja di bidang tersebut. Nah, ketika Anda menyampaikan itu dengan jujur, Mas Jasriyadi, ketika muncul pertanyaan berikutnya, Anda juga cukup aman gitu ya untuk menjawab. Karena pertanyaan sebelumnya itu sudah Anda jawab dengan jujur dan sebenar-benarnya. Gitu ya, Mas Jasriyadi ya. Oke, baik, terima kasih Mas Jasriyadi. Oke, untuk pertanyaan berikutnya, boleh Mas Agung untuk langsung on mic aja, Mas. Ini saya ada pertanyaan. Tadi kan kakaknya bilang kalau misalnya kenapa nyari yang berpengalaman gitu, udah kerja pengalaman 1 tahun kan karena ada waktu tuh nggak bisa ngajarin anak baru gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita emang udah bisa gitu, misalnya kerjaannya apa gitu, kita emang benar-benar udah bisa gitu, tapi belum punya pengalaman kerja, apa di CV kita yang nggak ada pengalaman kerja itu masih ada kesempatan gitu Kak untuk diterima? Terima kasih. Mas Agung, saya tanya dulu ya, kenapa Anda bisa melakukan itu padahal Anda belum pernah mengerjakan pekerjaan dengan job desk tersebut? Bisa cerita nggak cara Anda menguasai pekerjaan itu dari mana? Misal kalau misalnya dari ini Kak, kita melihat dari tutorial dari YouTube nih. Ntar dikasih tahu sama dia kan dijabarin apa aja kerjaannya, terus kita praktekin secara sendiri seperti itu Kak. Oke, boleh tahu ini bicara soal pekerjaan di bidang apa? Di bidang ini yang administratif gitu Kak, yang kayak masukin data gitu. Kayak gitu sih, yang pakai Excel gitu. Oh, oke. Oke, ya, jadi gini, yang namanya bekerja itu, Mas Agung, itu kadang-kadang bukan hanya mengenai hal-hal yang teknikal, ya. Iya, saya juga udah ngerjain itu kok di rumah, saya juga udah ngerjain itu di project misalnya, ya. Nah, tetapi dunia kerja itu seringkali, ya, nggak semua ya, seringkali adalah dunia yang sangat berbeda dengan dunia yang kita tekuni sebelumnya, misalnya di kampus, gitu ya. Ada yang namanya deadline, gitu ya. Itu yang kadang-kadang kita nggak temui ketika kita tidak bekerja dan bertanggung jawab di dalam suatu pekerjaan. Ya, ada yang namanya harapan dari atasan. Saya hampir bilang tekanan dari atasan ya, tapi saya ralat harapan dari atasan gitu ya. Itu juga yang kita belum tentu temui pada waktu kita belajar sendiri dari YouTube atau dari manapun ya. Jadi sekali lagi bukan cuma hal-hal yang teknikal yang sebenarnya diajarkan oleh atasan gitu ya, atau diharapkan disesuaikan oleh orang-orang ya yang masuk dalam pekerjaan. Ya, tapi seringkali juga itu ya, misalnya kedisiplinan jam 8 udah harus ada di kantor gitu ya. Lalu misalnya deadline gitu ya, menyesuaikan diri dengan deadline dan lain sebagainya, itu kadang-kadang orang nggak semuanya langsung bisa menyesuaikan diri dengan cepat gitu ya. Tapi pengalaman menunjukkan orang-orang yang sudah pernah bekerja sebelumnya cenderung ya, nggak semuanya ya, cenderung lebih cepat menyesuaikan diri dibandingkan dengan orang-orang yang memang belum pernah bekerja ya. Tapi apakah itu berarti kita nggak ada harapan? Oh enggak, ya siapa bilang gitu ya. Anda tetap punya harapan ya. Caranya gimana? Yang pertama, saran saya ya, Anda cantumkan kualifikasi yang sudah Anda pelajari melalui YouTube itu ya, atau melalui organisasi, melalui pengalaman freelance, melalui pengalaman magang, pengalaman bantu di kantornya Om gitu ya. Itu Anda cantumkan ya di dalam CV Anda. Ya, Anda cantumkan kualifikasi atau kemampuannya. Oh, saya sudah bisa Excel. Ya, saya bisa berbahasa Inggris, saya bisa menerjemahkan, saya bisa coding. Ya, saya bisa membuat laporan ini, saya bisa membuat laporan itu. Anda cantumkan ke dalam CV Anda. Ya. Jadi kalau saya seringkali menyarankan pakai bahasanya tuh other experience ya, pengalaman lainnya. Ya, dituliskan. Ya, di situ kalau Anda belum punya pengalaman formal, dituliskan aja pengalaman lainnya atau pengalaman magang. Ya, pengalaman freelance ya. Anda tuliskan. Dan itu akan bantu untuk rekruter mengenali kemampuan apa yang dimiliki oleh Anda. Itu satu ya. Jadi CV-nya harus dipastikan mencantumkan ya kemampuan yang sudah Anda miliki dan sudah Anda pelajari itu. Ya, itu satu. Lalu yang kedua, saran saya ya, jangan berkutat ya dan terlalu berharap untuk opening position yang ramai peminatnya
Ya, dulu waktu kita masih melakukan job fair secara offline, misalnya di Balai Kartini atau di Senayan atau di mana gitu ya, kita kerap menjumpai ada booth ya, ada perusahaan-perusahaan, saya sebut ya, misalnya kayak Mandiri, Unilever gitu ya, yang itu booth-nya pasti antriannya panjang, orangnya banyak dan seterusnya. Nah, kalau kita menyadari ya bahwa ini saya masih dibandingkan requirement tersebut, saya kurangnya masih jauh banget nih gitu ya. Lebih baik kita cari booth-booth yang sepi ya, perusahaan-perusahaan yang sepi, yang nggak terlalu banyak ya, dan itu banyak loh perusahaan-perusahaan bagus yang tidak terkenal ya. Sepanjang usia karir saya sekarang ada di perusahaan ke-7, Bapak Ibu dan rekan-rekan, jangan ditiru ya, tapi saya di perusahaan ke-7 dan setengahnya, lebih dari setengahnya adalah perusahaan B2B ya. Maksudnya perusahaan B2B itu kami memberikan jasa atau produk bukan kepada khalayak ramai, tapi kepada perusahaan lainnya. Ya, akibatnya apa? Kami tidak terkenal, Bapak Ibu dan rekan-rekan. Kalau kami open position gitu ya, orang nanya dulu, ini perusahaan apa ya Mbak? Ini buat marketing ya? Ini apa ya gitu ya? Ini MLM bukan ya? Nah itu sering banget gitu ya, saya alami sebagai seorang rekruter. Nah, saran saya ya, coba Anda perhatikan opening position di perusahaan-perusahaan yang maaf ya kurang terkenal ya, karena perusahaan kurang terkenal itu belum tentu nggak bagus ya, bisa jadi perusahaan B2B seperti perusahaan-perusahaan saya itu gitu ya, perusahaan-perusahaan tempat saya bekerja sebelumnya dan sekarang juga adalah perusahaan-perusahaan yang melayaninnya perusahaan. Jadi orang ramai itu nggak tahu itu Grade to Grade Consultant apa sih, Alun Group apa sih, Dwi Makmur Prima Thomas apa sih, tapi perusahaannya bagus nggak? Bagus gitu ya. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan bisa coba hal itu ya. Jadi mulai menyasar perusahaan-perusahaan yang dalam tanda kutip tidak banyak dikenal oleh orang lain ya, dengan asumsi yang melamar juga nggak terlalu banyak, sehingga kansnya Anda, peluangnya Anda untuk diterima dan diperhatikan lebih besar ya dibandingkan dengan kalau Anda melamar di perusahaan-perusahaan yang sudah sangat-sangat banyak, mungkin 1 banding 10.000 atau 1 banding 100.000 untuk setiap opening position-nya ya. Nah, itu saran dari saya ya. Oke, next saya pertanyaan dari yang udah terkumpul dulu ya Kak. Ya, silakan. Ini ada pertanyaan dari Eko Agustiawan. Saya mau nanya Kak, saya itu baru lulus kuliah, lagi mencari kerja, tapi belum sama sekali memiliki pengalaman kerja formal, baru bekerja menjadi driver online. Kadang saya sangat gugup, bahkan sebelum membuat CV, kadang saya jarang ngobrol sama customer saya, kadang diam-diaman selama perjalanan. Tapi kalau dapat orderan pesan antar, saya cukup berani dan lebih banyak mengobrol lewat chat aplikasi. Bagaimana cara agar lebih percaya diri berbicara langsung dengan orang lain, lebih khusus saat interview kerja? Ya, baik. Oke, Mas Eko, kita sepakati dulu ya, bahwa yang namanya kepercayaan diri itu bukan hanya dibutuhkan untuk sesi interview, betul ya? Kalau kita cuma percaya diri pada waktu sesi interview, tapi habis itu jadi nggak percaya diri lagi, nah itu namanya pencitraan, ya. Nah itu bukan tujuan kita. Ya, tujuan kita adalah kita membangun diri kita menjadi orang yang percaya diri baik dalam proses interview maupun dalam melakukan pekerjaan kita selanjutnya ya. Lalu apa yang harus dilakukan? Ya sama seperti yang saya sampaikan tadi ya, yang perlu dilakukan adalah bangun pikiran positif mengenai diri kita sendiri. Ya, bangun pikiran positif mengenai diri kita sendiri. Jangan biarkan ya suara-suara negatif yang menyerang kita ya, yang mencemooh kita itu tetap ada di dalam diri kita. Kita harus shutdown semuanya itu ya, dan kita harus pastikan bahwa kita mempercayai diri kita sendiri ya, karena kalau kita nggak percaya sama diri kita sendiri, gimana interviewer bisa percaya sama kita ya? Interviewer juga nggak akan percaya ya. Nah ini tentu saja bukan suatu hal yang mudah, tapi bisa dilatih nggak? Bisa ya. Contohnya dari hal-hal kecil gitu ya, dengan pekerjaan sekarang sebagai driver online, kalau misalnya orangnya kelihatannya lagi sakit gigi atau lagi ruwet, ya jangan ditanya lah gitu ya. Tapi kalau misalnya memang kelihatannya orangnya baik-baik aja, kita bisa gitu ya, misalnya standar ya, yang saya tahu driver online itu standarnya adalah mengucapkan salam. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Itu standar ya. Lalu kemudian
kita bisa tanyakan, Bapak Ibu apakah punya jalur yang ingin dilewati gitu ya, dalam arti kita akan ikuti map aja atau Bapak Ibu ingin masuk tol gitu misalnya. Nah, itu kita bisa tanyakan gitu ya. Dan misalnya kita pakai GPS gitu ya, lalu kita memperhatikan bahwa oh jalur ini macet nih, kita bisa sampaikan, maaf Bapak Ibu, ini jalurnya sepertinya akan macet di depan ya, tapi map tetap GPS-nya menyarankan tetap mengikuti jalur ini ya, tapi kemungkinan kita akan ada keterlambatan sekitar 5 sampai dengan 10 menit. Nah, itu adalah suatu informasi yang kita bisa sampaikan kepada penumpang kita, dan itu akan membantu kita melatih komunikasi kita dengan orang lain ya. Mudah-mudahan itu akan membantu ya supaya kedepannya bisa berkomunikasi dengan baik, lebih percaya diri, baik untuk proses interview maupun di dalam proses yang lainnya yang dihadapi di dalam kehidupannya Mas Eko ya. Baik, mudah-mudahan dapat membantu ya Mas Eko ya. Oke, untuk next question ada dari Nurul Aini. Perkenalkan, saya Nurul Aini ingin bertanya. Saya kalau menjawab pertanyaan saat interview kadang menggebu-gebu dan banyak yang ingin saya sampaikan di dalam pikiran, tetapi saat penyampaiannya atau menjawab pertanyaan tersebut malah tidak jelas dan terburu-buru terkesannya. Bagaimana ya Kak untuk mengendalikan hal ini? Oke, Mbak Aini, saya juga tipikal orang yang kalau ngomong tuh cepat gitu ya. Tadi saya nyadar loh di awal tuh kok kayaknya saya ngomong kayak kereta ya, cepat ya gitu ya. Nah, terus harus nyadar ini apa? Bagus loh Mbak Nurul ini nyadar gitu ya, karena itu akan membantu kita untuk calm down gitu ya, untuk memperlambat diri sendiri ya. Jadi caranya gimana? Caranya adalah kita harus bisa mengontrol energi kita. Ya, kita harus kendalikan ya. Contohnya kalau misalnya udah mulai menggebu-gebu, kita berlatih untuk berbicara lebih lambat ya, bukan berarti jadi lebih pelan dalam volume, jadi redup gitu ya, enggak gitu ya, tapi kita belajar untuk lebih tertata ya, lebih pelan ya. Salah satu yang saya lakukan adalah menulis ya. Saya menulis adalah terapi ya, untuk membantu saya untuk mengendalikan diri saya, Bapak Ibu dan rekan-rekan. Jadi Mbak Nurul bisa lakukan hal yang sama ya. Jadi misalnya kalau habis interview ya, coba catat deh. Ya, catat pertanyaan interviewnya apa aja sih, lalu coba tulis jawabannya. Ya, pertanyaan pertama, mengapa Anda keluar dari perusahaan Anda sebelumnya ya? Pertanyaan kedua, mengapa Anda mengambil jurusan akuntansi pada saat Anda kuliah? Pertanyaan ketiga, apa yang membuat Anda tertarik pada perusahaan ini gitu ya? Coba Anda ya tuliskan pertanyaannya dan coba jawab dengan tulisan. Ya, coba jawab dengan tulisan. Nah, itu akan membantu Anda untuk proses interview berikutnya, entah di perusahaan itu maupun di perusahaan selanjutnya. Ya, coba ditulis ya. Menulis itu membantu merangkai pola pikir ya, connecting the dot gitu ya, antara satu dengan hal yang lainnya. Ya, dan dengan menulis kita akan belajar juga untuk bisa ngeh gitu ya, bahwa oh oke, yang ini perlu, yang ini sepertinya nggak perlu untuk disampaikan gitu ya. Itu akan bantu kita juga ya. Itu cara yang pertama, menulis. Lalu cara yang kedua adalah tarik nafas Mbak ya. Jadi kalau saya pribadi begitu saya sadar wah kayaknya kecepatan nih gitu ya, oke nggak jelas gitu ya, coba tarik nafas ya, dan coba kendalikan ya, bicara lebih pelan ya, bukan secara volume tapi secara ritme ya, belajar untuk lebih pelan, lebih jelas di dalam menyampaikan artikulasinya. Nah, kalau online seperti ini sebenarnya lebih gampang gitu ya. Kadang-kadang saya sambil ngecek koneksi, saya sambil ngecek apakah saya kecepatan apa enggak gitu ya. Jadi saya kadang-kadang nanya kalau lagi interview, maaf Mas, apakah suara saya terdengar dengan jelas gitu ya. Maaf Mas, apakah pertanyaan saya cukup jelas gitu ya. Jadi itu akan bantu gitu ya. Nah, Anda juga bisa lakukan hal yang sama. Bisa tanya, maaf Bu, apakah jawaban saya tadi cukup jelas gitu ya. Nah, itu akan bantu untuk ngecek saya kecepatan nggak sih, saya jawabannya udah benar nggak sih, udah cukup jelas nggak ya gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Mudah-mudahan dapat membantu. Oke, untuk next pertanyaannya dari Ardani. Ya. Dari siapa Mas? Ardani. Ardani, oke. Yap. Bagaimana caranya menjawab pertanyaan, kenapa kamu lebih pilih tempat kerja yang baru daripada tempat yang lama? Wah, setiap orang bisa beda-beda ya. Bisa jadi karena
lokasinya lebih dekat gitu ya. Bisa jadi, oh kalau di perusahaan saya yang lama tidak ada jenjang karir. Bisa jadi karena, wah gajinya lebih gede gitu ya. Oh bisa jadi karena tempat yang baru, lingkungan pekerjaannya lebih sehat gitu ya contohnya. Nah, setiap orang bisa mempunyai jawaban yang berbeda. Jawaban yang terbaik yang mana? Yang paling jujur, yang sesuai dengan apa yang dialami oleh Mas Ardhani. Ya, jadi terus terang saya nggak bisa menjawab pertanyaan itu secara khusus untuk Mas Ardhani. Mas Ardhani yang harus menjawab pertanyaan itu dengan bertanya kepada diri sendiri. Kenapa saya ingin keluar dari tempat pekerjaan saya saat ini? Ya, itu ya Mas Ardhani ya. Oke, next pertanyaan Kak dari Kim Boler. Kamilka boleh tanya, benar enggak sih kalau misalkan sebuah perusahaan buka lowongan dengan posisi bersyaratkan S1, tapi yang daftar justru di bawah S1 dan diterima, itu cuman formalitas ataukah syaratnya? Sorry, formalitas atau? Terus justru di bawah S1 dan diterima, jadi itu formalitaskah syaratnya? Gitu. Oh, oke. Oke, jadi gini. Di dalam suatu job requirements ya, persyaratan dari lowongan ya, biasanya saya menggolongkannya ke dalam dua bagian ya. Ada satu yang mandatory. Ya, mandatory itu artinya harus, wajib gitu ya. Yang satunya lagi adalah sifatnya nice to have ya. Ya, jadi kalau ada bagus tuh, tapi kalau nggak ada ya udahlah nggak apa-apa. Contoh, saya butuh seorang teknisi ya untuk penempatan di Ketapang, Kalimantan Timur, gitu ya. Nah, ketika saya butuh teknisi Ketapang, Kalimantan Timur dan di sana itu mesnya cowok semua, ya persyaratan saya bahwa itu harus laki-laki adalah persyaratan wajib, nggak bisa nggak. Ya, karena kalau perempuan bisa juga sih, cuman nanti penempatannya di mana ya? Waduh, nanti kita butuh biaya lagi ya untuk nyediain mesnya, atau saya mesti kontrakin di tempat yang ada di sana dan seterusnya gitu ya. Jadi panjang tuh, gitu ya. Jadi panjang dan akan lebih sulit gitu ya dibandingkan kalau saya meng-hire seorang laki-laki. Nah, itu suatu persyaratan yang sifatnya mandatori ya. Tapi ada juga yang sifatnya adalah kalau misalnya bisa bagus, kalau nggak bisa ya udah. Misalnya, oh untuk posisi teknisi ini saya butuh seorang yang S1 teknik mesin. Ya, kenapa saya inginkan seorang S1 teknik mesin? Karena saya ingin kedepannya tuh dia bisa di-develop menjadi seorang service advisor, lalu kemudian menjadi seorang workshop manager, ya. Dan kalau misalnya dia S1, biasanya dia punya pemikiran yang lebih matang, biasanya dia lebih apa dan apa. Itu asumsinya gitu ya. Biasanya dia bisa lebih mudah lah diajak ngomong hal yang strategis misalnya. Nah, tapi kan itu asumsi gitu ya, dan itu kadang iya kadang enggak. Nah, ketika misalnya saya ketemu sama kandidat SMA, tapi kok dia pintar ya, kok dia bisa diajak ngomong yang strategis ya, oh kok ternyata dia bisa di-develop ya, wah saya bisa melihat nih, dia 2 tahun yang akan datang jadi service advisor, wah 5 tahun mendatang dia bisa jadi workshop manager nih, why not ya, kenapa saya nggak hire orang ini gitu ya, meskipun di SMA, toh tujuan saya bahwa orang ini bisa di-develop untuk posisi berikutnya akan tercapai juga gitu ya. Jadi itu bukanlah suatu formalitas ya, tapi saya bisa melihat di dalam orang itu ya, di dalam kandidat itu bahwa dia bisa mengerjakan pekerjaan ya yang saya harapkan bisa dilakukan oleh orang-orang yang dengan pendidikan, latar belakang pendidikan lebih tinggi dibandingkan dia. Nah, kurang lebih seperti itu ya gambaran paling positifnya ya. Gambaran lainnya adalah ya karena bukan formalitas, tapi karena kita melihat dari sejumlah kandidat yang ada gitu ya, walaupun ada yang S1, tapi yang SMA ini ternyata lebih baik dalam kerapiannya ya. Yang S1 ya memang S1 sih, tapi kerapiannya kurang misalnya ya. Ya memang S1 sih, tapi kayaknya dia nggak bisa nih kalau misalnya diminta banyak kerja lembur, sedangkan pekerjaan ini banyak butuh lembur, yang SMA ini bisa, ya saya akan pilih yang SMA gitu ya. Nah, gambarannya kurang lebih seperti itu ya, mudah-mudahan bisa menjawab ya Mas Ardhani ya. Mas Kimbo ya, sorry, ketukar sama yang sebelumnya. Nah, ini ke Mas yang udah angkat tangan dari tadi nih, Mas Muhammad Hardian, boleh nih langsung ditanyakan aja, nyalakan mic-nya. Halo, selamat malam. Malam, Mas. Ya, terima kasih untuk waktunya Kamilka dan Kak Adityo. Saya ingin bertanya,
saya ada beberapa interview yang memang mengharuskan saya mengerjakan sebuah soal atau sebuah kayak apa ya, semacam questionnaire gitu. Dan ada beberapa company yang memang mostly saya disuruh untuk ngerjain itu sih. Dan endingnya itu tidak ada kabar selanjutnya gitu, dan itu yang membuat saya memikir apakah ini akan dicontek atau gimana ya gitu dengan ide-ide saya gitu. Jadi itu yang menjadi pertanyaan saya gitu, tidak ada kabar selanjutnya gitu. Either hasilnya atau mungkin ada hal yang lain yang perlu saya develop lagi, itu menjadi pertanyaan buat saya gitu. Lalu ke yang kedua, saya mau nanya gimana cara menghadapi interview dengan BOD atau owner atau CEO. Seperti itu. Terima kasih. Oke, Mas Ardian boleh tahu dong, Mas Ardian ini bekerja di bidang apa? Halo, mic-nya belum terbuka, Mas? Oke, saya bekerja di advertising B2B. Ya, jadi memang sekarang saya juga lagi cari-cari sih untuk posisi tersebut, dan memang ada beberapa yang memang saya sudah melakukan interview. Dan oh ya, satu lagi, ada kendala gimana cara meningkatin apa ya, maksudnya untuk mengerjakan soal psikotes supaya kita pede gitu, karena ya sometimes kita juga kadang-kadang juga buru-buru terus jadi blank gitu kan, dan tidak terisi semua. Terima kasih. Oke, satu-satu ya. Mengerjakan soal kuesioner yang pertama itu saya perhatikan ini sifatnya teknikal sesuai dengan pekerjaan, yaitu di bidang advertising, betul ya, Mas Ardian ya. Nah, bagaimana caranya kita tahu ini ide kita dicontek apa enggak? Terus terang kita nggak bisa tahu ya sampai kemudian misalnya muncul produk dari perusahaan tersebut yang kok mirip banget ya sama ide kita, kita baru tahunya di situ ya. Selama masih belum ada di situ, kita nggak bisa memprediksikan oh kira-kira akan ditiru apa enggak gitu ya. Saran saya lupakan sajalah ya pemikiran seperti itu, karena itu adalah salah satu contoh pemikiran yang negatif, Bapak Ibu dan rekan-rekan. Ya, jadi terus apa yang harus dilakukan adalah kita selalu mengembangkan diri kita one step ahead ya dibandingkan dengan diri kita yang kemarin. Ya, jadi kalaupun misalnya nih ada orang yang dalam tanda kutip kurang baik kepada kita, mencuri ide kita, ya udah gitu ya, let it go ya. Toh yang dia ambil adalah ide kita yang kemarin. Ya, sekarang hari ini saya punya ide yang baru dan yang lebih baik dibandingkan dengan yang itu. Ya, yang namanya pencontek ya, yang namanya orang yang ngambil hasil karya orang lain, dia nggak akan bisa lebih baik dibandingkan diri kita. Betul ya, Bapak Ibu dan rekan-rekan, dia nggak akan pernah gitu ya. Kita akan selalu lebih baik dari dia. Dan sekali lagi saya mengulang pernyataan saya tadi, sejahat-jahatnya orang sama kita gitu ya istilahnya, seburuk-buruknya perlakuan orang lain kepada kita, kebaikan yang maha kuasa, keadilan yang maha kuasa itu jauh lebih besar dibandingkan dengan itu ya. Jadi jangan khawatir gitu ya, kerjakan saja semua tugas kuesioner yang diberikan kepada kita dengan sebaik-baiknya ya, kerjakan aja sebaik-baiknya. Lalu kita juga tiap hari meningkatkan technical skill-nya kita sehingga orang lain nggak akan bisa menyusul kita ya. Itu masalah yang pertama ya. Lalu yang kedua, pertanyaan bagaimana caranya ketika interview dengan BOD. Nah, pengalaman saya Bapak Ibu dan rekan-rekan, biasanya BOD itu kalau interview jarang menanyakan hal-hal yang sifatnya teknikal gitu ya. Kadang-kadang dia cuma pengen tahu nih orang tuh chemistry-nya oke nggak sih, nyambung nggak sih sama dia gitu ya, diajak ngobrolnya enak nggak sih. Nah, seringkali mereka cuma seperti itu. Ya, jadi apa yang harus kita lakukan? Jadilah diri kita sendiri ya, tapi dalam arti the best self daripada diri kita. Ya, caranya gimana? Caranya kembali lagi ke materi kita, bangun pikiran positif ya. Lalu upayakan supaya kita nyaman dengan diri kita. Ya, kalau orang lain, kalau kita nggak nyaman dengan diri kita sendiri, kita nggak akan bisa membuat orang lain nyaman dengan diri kita, betul ya? Tapi kita nyaman, kalau kita nyaman dengan diri kita menerima diri kita apa adanya, ya walaupun kita tidak membiarkan diri kita seadanya, ya, kita juga akan bisa membuat orang lain, seorang CEO perusahaan besar sekalipun akan merasa nyaman dengan diri kita, ya. Nah itu tips and triknya ya. Jadi biasanya mereka cuma pengen ngelihat nih orang enak nggak sih diajak ngobrol, nih orang chemistry-nya nyambung nggak sih sama gue gitu ya. Ya udah gitu ya, jadilah diri sendiri berhadapan dengan mereka. Justru kalau kita kebanyakan poles gitu ya, kebanyakan pencitraan, itu yang seringkali mereka nggak merasa
kok gue nggak dapet ya nuansnya gitu ya, istilahnya dari mereka seperti itu. Ya. Lalu pertanyaan yang ketiga, ningkatin kepercayaan diri dalam menghadapi psikotes. Ya, jadi gini Bapak Ibu dan rekan-rekan. Secara umum psikotes itu ada 2 macam. Ya, yang satu yang sifatnya dibatasin dengan waktu. Ya, jadi intinya Anda diminta untuk mengerjakan soal sebanyak-banyaknya, secepat-cepatnya, ya, baik yang menghitung dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, ya, baik yang itu sifatnya pertanyaan-pertanyaan, lalu Anda diminta untuk menjawab pilihan ganda dan lain sebagainya. Lalu misalnya ada angka, Anda diminta untuk meneruskan 2, 6, 9, 3, 8, 2, titik. Nah, itu juga contoh-contoh soal psikotes yang ada batasan waktunya. Nah, untuk soal-soal yang seperti itu, ya, termasuk yang gambar-gambar, ya, saran saya berusahalah untuk mendengarkan instruksinya sebaik mungkin dan semengerti-mengertinya, ya. Jadi jangan punya pikiran, oh ini kan sama aja sama psikotes yang kemarin gitu ya, lalu kita isi asal gitu ya, sesuai dengan pengertian kita sendiri. Justru itu yang seringkali membuat kita jatuh. Ya, tapi yang harus dilakukan adalah perhatikan instruksinya, jangan mencuri start, ya. Dan jangan masih mengerjakan dan memikirkan soal yang lama, padahal kita udah masuk ke dalam subtes yang baru. Ya, kan kadang-kadang ada beberapa subtes tuh, ya. Subtes yang pertama cara mengerjakannya seperti ini. Ya, silakan letakkan pulpen Anda. Tutup buku Anda, perhatikan ke depan, saya akan memberikan instruksi untuk subtes yang kedua. Baik, di dalam subtes yang kedua ini Anda akan menemukan soal-soal di mana terdapat 5 buah gambar, lalu Anda diminta untuk memilih 2 di antara 5 gambar itu, mana yang berbeda dari rangkaian 5 gambar lainnya. Nah, ketika Anda mendengar instruksi itu, Anda perhatikan instruksinya, ya, jangan pikiran kita melayang-layang, aduh, yang tadi tuh ada 20 soal, aku baru 10 ya, gitu ya. Jangan. Justru itu yang membuat kita kehilangan waktu, kehilangan konsentrasi, terus akhirnya nilai kita jelek, Bapak Ibu dan rekan-rekan. Ya, jadi let it go. Ya, let it go, biarkan yang lalu, ya, move on ke bagian berikutnya. Nah, itu cara yang paling baik dalam menghadapi psikotes yang seperti itu, ya, yang punya batasan waktu, ya. Lalu jenis yang kedua adalah jenis yang nggak ada batasan waktunya atau batasan waktunya cukup longgar. Ya, misalnya Anda diminta menggambar. Ya, gambarlah manusia, gambarlah pohon, gambarlah rumah, pohon dan manusia, ya. Lalu gambarlah gambar apapun di dalam kotak, ya, di mana di dalam setiap kotaknya ada titik, ada garis, ada lengkung dan lain sebagainya, gitu ya. Atau Anda diminta untuk memilih, ya, memilih di antara 2 pernyataan mana yang paling sesuai dengan diri Anda, ya. Atau ada juga yang Anda diminta memilih dari 4 pernyataan mana yang paling sesuai dengan diri Anda dan mana yang paling tidak sesuai dengan diri Anda. Nah, ketika Anda menghadapi soal-soal yang seperti itu, Bapak Ibu dan rekan-rekan, apa tips yang paling utama yang harus Anda lakukan? Jujur, ya. Anda harus jujur, ya, jujur dengan diri sendiri, ya. Kalau Anda sibuk memikirkan, kalau saya jawab ini, nanti rekruternya mikirnya saya begini ya. Kalau saya jawabnya ini, nanti rekruternya mikir begini. Nah, itu justru yang bikin gagal. Kalau saya gambar pohonnya banyak buahnya, nanti disangkanya ini. Kalau saya gambar orangnya kumisan, nanti dianggapnya begini. Nah, itu yang justru bikin gagal. Ya, jadi lepaskan semuanya itu, ya. Anda cukup menjadi diri Anda sendiri, ya, dan percaya deh, kalau misalnya memang itu merupakan bagian Anda akan mendapatkannya. Ya, tapi kalau Anda sibuk memanipulasi, justru itu yang membuat Anda akan gagal. Ya, seperti itu ya tips saya mengenai psikotes ya. Ini agak menyimpang sedikit nih topiknya, nggak apa-apa ya Mas Adityo ya. Nggak apa-apa banget Kak Milka. Oke, mungkin ini sekaligus menutup sesi pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan terakhir dari Yohanes Dista. Malam Kak Milka, bagaimana cara kita memotivasi diri kita sedangkan latar belakang kita yang merupakan lulusan PTS akreditasi B dan IPK kita juga IPK yang standar antara 3 sampai 3,5. Dan mungkin boleh Kak tips untuk para fresh grad agar bisa cepat diterima kerja walaupun tidak punya pengalaman. Oke, Mas Adityo percaya nggak bahwa setiap orang itu punya kelebihan? Percaya banget Kak. Nah itu ya, itu yang harus kita pegang gitu ya. Tadi saya sudah bagikan 3 pertanyaan yang bisa membantu kita menggali. Ya, memang ya untuk sebagian perusahaan mereka mengincar tuh
10 perguruan tinggi negeri terbaik favorit di Indonesia gitu ya. Jadi mereka ngincer itu, di luar perguruan tinggi itu mereka singkirin gitu ya. Nah, tetapi Bapak Ibu dan rekan-rekan ya, kita juga punya kelebihan yang lain kok gitu ya, walaupun misalnya kita bukan lulusan dari perguruan tinggi negeri tersebut gitu ya. Kita bukan dari PTS yang akreditasinya A ya, kita bukan orang yang punya IPK 3,8 3,9 ya. Jangan kita berpatokan kepada hal tersebut ya, karena siapa kita itu tidak ditentukan oleh selembar ijazah yang kita punya. Ya, sekali lagi, siapa diri kita tuh tidak ditentukan oleh selembar ijazah yang kita punya. Ya, siapa diri kita itu ditentukan oleh siapa? Oleh Yang Maha Pencipta kok, gitu ya. Dan Yang Maha Pencipta itu menentukan kita punya akal budi, ya, menentukan kita punya kelebihan, kita mempunyai kekuatan, kita mempunyai hal-hal yang indah yang belum tentu dimiliki oleh orang lain. Nah, itu yang harus kita cari. Ya, saya cerita sedikit gini. Beberapa tahun yang lalu, ini saya punya kandidat saya ini latar belakangnya bukan S1 ya, dia masih kuliah ya. Dia latar belakangnya SMA tapi dia sambil kuliah dia sambil kerja ya. Jadi dia bilang sama saya gini, Kak, gimana ya? Saya ini memang pernah jadi seorang pegawai teladan ya di perusahaan saya. Tetapi saya ini latar belakangnya cuma SMA ya. Saya ini memang pernah presentasi di depan BOD, tapi latar belakang saya pendidikannya cuma SMA. Saya memang bisa bikin Kak laporan buat company profile perusahaan. Saya bisa bikin presentasi untuk dipakai ke klien, tapi latar belakang saya cuma SMA gitu ya. Jadi dia ulang-ulang itu terus. Lalu sebelum dia interview sama user, sama klien, saya bilang sama dia gini, coba yuk kita balik rapinya. Ya. Jadi berhenti ngomong saya ini tapi saya SMA. Saya ini tapi saya SMA. Balik yuk tapi ya. Jadi ngomongnya gini. Iya, saya SMA, tapi saya pernah loh interview di depan CEO. Iya, saya SMA, tapi saya bisa loh bikin laporan yang bisa dipakai untuk presentasi kepada klien. Iya, memang benar saya SMA, tapi saya ini adalah seorang karyawan teladan di PT X bla 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 bla. Nah, beda kan? Ketika kita balik tapinya, kita bangun kepercayaan diri kita. Nah, begitu juga dengan Anda bisa bangun. Iya, saya memang IPK-nya nggak tinggi, tapi saya orang yang tekun loh dalam bekerja. Iya, saya memang bukan orang yang kuliah di perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta dengan akreditasi A. Tapi saya nggak kalah loh cara kerja saya dan pengetahuan saya di bidang teknikal dibandingkan dengan mereka gitu ya. Contoh. Nah, itu yang harus kita sadari dan kita bangun terus ya. Bangun terus karena kita harus membangun mental kita menjadi orang-orang yang mempunyai kepercayaan diri yang tinggi. Ya. Nah, itu pertanyaan yang pertama, lalu pertanyaan yang kedua mengenai tips ya. Tips untuk fresh graduate, apa yang harus dilakukan? Baik, adik-adikku. Nggak apa-apa ya, saya panggil adik-adik ya. Adik-adikku, masa fresh graduate itu bukan masa yang mudah gitu ya, apalagi kalau Anda sudah lulus tahun 2019 misalnya, lalu sampai sekarang masih belum mendapatkan pekerjaan apapun. Nah, tetapi sekali lagi saya mau mengingatkan gitu ya, bahwa setiap orang itu pasti punya kelebihan ya, walaupun Anda nggak punya kelebihan dalam bidang pengalaman, tapi Anda tentu punya kelebihan di bidang yang lainnya. Nah, kelebihan itulah yang harus Anda cari, ya. Nah, begitu Anda menemukan kelebihan Anda coba cari irisannya. Ya, irisannya antara kelebihan Anda dengan job requirement yang dibutuhkan oleh perusahaan. Wah, Kak, nggak ada gitu ya misalnya. Nggak adanya di mana? Ini Kak, perusahaan butuhnya yang bisa bahasa Inggris. Oke, belajar dong bahasa Inggris gitu ya. Kak, perusahaan butuhnya yang jago Excel, yang bukan cuma bisa sum doang, tapi harus bisa if, bisa lookup, bisa pivot. Ya belajar dong. Ya belajar pivot, belajar lookup, belajar VLOOKUP, belajar if gitu ya. Ya, jadi apa yang dibutuhkan perusahaan kejar. Ya, jangan puas dengan selembar ijazah. Ya, karena belum tentu apa yang diajarkan di bangku kuliah itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan saat ini. Ya, jadi kejar kebutuhannya di mana, kita berusaha sedapat mungkin ya, bahasanya teman-teman saya tuh memantaskan diri dengan pekerjaan itu.
Ya, berhentilah berdoa meminta pekerjaan, tapi jadilah orang ya yang diberikan oleh Tuhan kepada pekerjaan itu. Ya, jadi bukan pekerjaan yang diberikan Tuhan kepada kita, tapi kita yang diberikan Tuhan kepada pekerjaan itu. Ya, nangkep ya? Ini suatu hal yang berbeda. Kenapa kita diberikan Tuhan kepada pekerjaan itu? Karena kita punya kualitas. Ya, bukan berdasarkan pengalaman kerja memang, tapi berdasarkan kepercayaan diri kita, keyakinan diri kita, berdasarkan ketekunan kita, berdasarkan waktu-waktu yang kita gunakan, berhenti main game, berhenti nonton drakor terlalu banyak ya. Yang kita gunakan waktu kita adalah untuk belajar, kita mau ningkatin skill, kita mau ningkatin lagi, sehingga kita menjadi orang yang outstanding dibandingkan dengan fresh graduate yang lainnya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa membantu Anda dan memotivasi Anda untuk bangkit dan bisa menghadapi job interview, ya, powerful job interview, dan melewati tahapnya dengan penuh kepercayaan diri. Terima kasih Mas Adityo, terima kasih semuanya, selamat malam. Terima kasih Kamilka. Baik teman-teman, dengan selesai sesi Q&A, maka webinar Mas hari ini sudah selesai. Nah, sebagai penutup dari sesi Q&A, aku persilakan sekali lagi Kamilka untuk memberikan pesan terakhir Kak, untuk pada teman-teman yang sedang dalam journey untuk meniti karir. Pesan singkat aja. Oke, journey meniti karir. Ya, saya ulangi lagi salah satu quotes yang ada di dalam bahan presentasi saya ya, Bapak Ibu dan rekan-rekan, ya, bahwa tidak akan ada orang yang akan mempercayakan pekerjaan kepada Anda jika Anda tidak mempercayai diri Anda sendiri. Ya, jadi mulailah dengan mempercayai diri Anda sendiri. Ya, baik itu saja dari saya. Selamat malam semuanya. Sampai jumpa lagi di dalam sesi-sesi berikutnya.